Tampar Luhut soal OTT, Adi Marsardi lihat kasus Sambo. Bangsa ini nyaris tak punya etika kekuasaan. Tahun 2013, ini penting untuk Pak Luhut pahami ya. Tahun 2013, KPK itu pernah menerima Ramon Magsaysay Award. Itu penghargaan bergengsi. Karena apa? Karena kerja-kerja pemberantasan korupsi KPK, salah satunya adalah tangkap tangan. Maka dari itu, pejabat publik seperti Pak Luhut ini harus ditegur oleh Pak Jokowi karena pernyataannya justru kontraproduktif dengan agenda pemberantasan korupsi. Saya mengerti yang dimaksud negara jelek artinya negara belum sanggup untuk memperbaiki sistem pengawasan, kan? Karena itu disodorkan digitalisasi. Jadi itu tetap penyelesaian. Tetapi harus dianggap bahwa memang negara kita jelek di mata internasional. Karena mau pakai sistem apapun, kalau demokrasi nggak jalan tetap korupsi. Kan selalu ada trade-off antara korupsi dan demokrasi. Di negara otoriter pasti nggak ada yang ngawasi, maka korupsi tinggi. Di negara demokrasi, pemerintahannya dikendalikan dengan digital, tapi juga diawasi secara oposisional. Kan itu intinya kan. Bisa jadi yang diinginkan Pak Luhut, KPK itu lebih mengembangkan sistem pencegahannya. Bisa jadi juga yang disampaikan oleh Pak Luhut itu agar kalaupun KPK melakukan penindakan, maka lebih banyak fokus pada penindakan kasus korupsi yang didasarkan pada case building, ya, bukan pada katakanlah OTT itu. Ya tentu KPK tetap lakukan strategi tindakan tangkap tangan terhadap para pelaku korupsi sepanjang kemudian ada laporan masyarakat yang masuk dan diterima oleh KPK. Kami lakukan verifikasi, kami lakukan telaahan layak untuk ditindaklanjuti dengan cara menangkap para pelakunya dan mengamankan barang bukti untuk diproses pada penegakan hukumnya. Namun demikian perlu juga kami sampaikan saat ini strategi pemberantasan korupsi yang KPK kembangkan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama pendidikan anti korupsi, yang kedua pencegahan, dan yang ketiga penindakan. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adi M. Marsardi mengkritisi omongan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak cuma Luhut, ia juga menyesalkan sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang dinilai mendukung pernyataan Luhut. Tak sembarangan bicara, Adi berkaca pada pengalaman di masa lalu saat Luhut dan Mahfud MD bersama-sama menjadi anak buah Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Saat menjadi menteri di Kabinet Persatuan Nasional, Adi menilai Luhut dan Mahfud terlalu sibuk mengurus kementerian mereka. Akibatnya, keduanya disebut jarang bertemu dengan Presiden Gus Dur. Situasi itu, lanjut Adi, membuat mereka menjadi kurang mendapatkan pengarahan dari Gus Dur, khususnya terkait persoalan demokrasi anti korupsi yang masalah mayoritas masyarakat. Karena itu, Adi tidak heran jika sekarang menilai sikap Luhut dan Mahfud tampak kurang dalam persoalan demokrasi dan korupsi. Meski demikian, ia tetap meminta agar masyarakat memaafkan kedua menteri Presiden Joko Widodo itu karena pernyataan mereka dinilai tidak seburuk yang dibayangkan. Dalam kesempatan ini, Adi juga menyoroti pernyataan Luhut dan Mahfud yang sama-sama ingin meningkatkan pencegahan korupsi melalui digitalisasi alih-alih dikagetkan dengan OTT KPK. Adi sendiri tidak membantah jika digitalisasi berpotensi menutup celah korupsi. Namun, ia tetap mengingatkan bagaimana liciknya pejabat Indonesia yang bisa menembus gorong-gorong untuk nyolong. Menurutnya, inti persoalan dalam memberantas korupsi di mekanisme rekrutmen dan langkahnya keteladanan dari pimpinan tertinggi. Ia pun mencontohkan kasus Ferdy Sambo yang bisa melenyapkan barang bukti dan menyeret puluhan anggota kepolisian demi masalah pribadinya. Tampar Luhut soal OTT, Adi Marsardi lihat kasus Sambo. Bangsa ini nyaris tak punya etika kekuasaan. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adi M. Marsardi mengkritisi omongan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak cuma Luhut, ia juga menyesalkan sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang dinilai mendukung pernyataan Luhut. Tak sembarangan bicara, Adi berkaca pada pengalaman di masa lalu saat Luhut dan Mahfud MD bersama-sama menjadi anak buah Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Saat menjadi menteri di Kabinet Persatuan Nasional, Adi menilai Luhut dan Mahfud terlalu sibuk mengurus kementerian mereka.
Akibatnya, keduanya disebut jarang bertemu dengan Presiden Gus Dur. Situasi itu, lanjut Adi, membuat mereka menjadi kurang mendapatkan pengarahan dari Gus Dur, khususnya terkait persoalan demokrasi anti korupsi yang masalah mayoritas masyarakat. Karena itu, Adi tidak heran jika sekarang menilai sikap Luhut dan Mahfud tampak kurang dalam persoalan demokrasi dan korupsi. Meski demikian, ia tetap meminta agar masyarakat memaafkan kedua Menteri Presiden Joko Widodo itu karena pernyataan mereka dinilai tidak seburuk yang dibayangkan. Dalam kesempatan ini, Adi juga menyoroti pernyataan Luhut dan Mahfud yang sama-sama ingin meningkatkan pencegahan korupsi melalui digitalisasi, alih-alih dikagetkan dengan OTT KPK. Adi sendiri tidak membantah jika digitalisasi berpotensi menutup celah korupsi. Namun, ia tetap mengingatkan bagaimana liciknya pejabat Indonesia yang bisa menembus gorong-gorong untuk nyolong. Menurutnya, inti persoalan dalam memberantas korupsi di mekanisme rekrutmen dan langkahnya keteladanan dari pimpinan tertinggi. Ia pun mencontohkan kasus Ferdy Sambo yang bisa melenyapkan barang bukti dan menyeret puluhan anggota kepolisian demi masalah pribadinya. Tampar Luhut soal OTT, Adi Masardi lihat kasus Sambo. Bangsa ini nyaris tak punya etika kekuasaan. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adi M. Masardi mengkritisi omongan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak cuma Luhut, ia juga menyesalkan sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang dinilai mendukung pernyataan Luhut. Tak sembarangan bicara, Adi berkaca pada pengalaman di masa lalu saat Luhut dan Mahfud MD bersama-sama menjadi anak buah Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Saat menjadi menteri di Kabinet Persatuan Nasional, Adi menilai Luhut dan Mahfud terlalu sibuk mengurus kementerian mereka. Akibatnya, keduanya disebut jarang bertemu dengan Presiden Gus Dur. Situasi itu, lanjut Adi, membuat mereka menjadi kurang mendapatkan pengarahan dari Gus Dur, khususnya terkait persoalan demokrasi anti korupsi yang masalah mayoritas masyarakat. Karena itu, Adi tidak heran jika sekarang menilai sikap Luhut dan Mahfud tampak kurang dalam persoalan demokrasi dan korupsi. Meski demikian, ia tetap meminta agar masyarakat memaafkan kedua Menteri Presiden Joko Widodo itu karena pernyataan mereka dinilai tidak seburuk yang dibayangkan. Dalam kesempatan ini, Adi juga menyoroti pernyataan Luhut dan Mahfud yang sama-sama ingin meningkatkan pencegahan korupsi melalui digitalisasi, alih-alih dikagetkan dengan OTT KPK. Adi sendiri tidak membantah jika digitalisasi berpotensi menutup celah korupsi. Namun, ia tetap mengingatkan bagaimana liciknya pejabat Indonesia yang bisa menembus gorong-gorong untuk nyolong. Menurutnya, inti persoalan dalam memberantas korupsi di mekanisme rekrutmen dan langkahnya keteladanan dari pimpinan tertinggi. Ia pun mencontohkan kasus Ferdy Sambo yang bisa melenyapkan barang bukti dan menyeret puluhan anggota kepolisian demi masalah pribadinya.